Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nih, mohon izin sekali lagi. Daun salam buah naga, yang jawab salam masuk surga. Daun salam buah nanas, yang jawab salam hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ahbaballah wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul 'azim, ma'nahu wallahu a'lam bimuradih. Jamaah salat subuh dan pencinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami At-Thayyibah beserta jajaran, Ustadz Arif Fandi, sarjana pendidikan. Semoga beliau diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati imam kita Ustadz Haji Abdul Rahim, semoga beliau diberi panjang umur sehingga bisa mengimamin di masjid manapun di mana beliau diundang. Betul Pak? Betul Ustadz? Yang sama-sama kita hormati sepuh kita, orang tua kita. Tadi Al-Fakir langsung ditanya oleh beliau, dari mana, siapa namanya, ya begitu. Ya, orang tua kita Bapak Haji Muhlis Harahap, mudah-mudahan beliau diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terhormat semuanya, para pencinta ilmu, ibu dan bapak, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali. Selain di majlis ini, Allah pertemukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kepada kita ngopi, tahu ngopi Pak? Apa ngopi itu? Bukan kopi pahit, kopi manis nih ngopinya, ngobrol islami. Ibu dan Bapak, mungkin saya ta'aruf dulu. Asbab wasilah saya datang ke Masjid At-Thayyibah ini orang-orang baik semua. Nama masjidnya juga At-Thayyibah, ahli surga semua, amin. Cuman tadi permasalahannya saya kelalang keliling Pak. Pintunya portal semua, lewat mana saya bilang begitu. Saya hampir balik lagi Pak. Tapi saya nggak putus asa. Pasti ada jalan yang mudah menuju At-Thayyibah. Bener Pak. Ya, begitu disentuh tuh portalnya buka sendiri Pak. Yang nggak dikunci ternyata. Ya, alhamdulillah.
Insya Allah Pak, saya orang Petukangan Utara. Mungkin dengan Masjid Al-Furqan, Al-Uswah, Al-Hikmah, Al-Ikhwan Kembangan, Al-Hasanah, insya Allah ya kami selalu ada berbagi dengan masjid-masjid itu. Nah Ustadz Arifandi, Ustadz boleh nggak katanya ke Masjid At-Thayyibah? Ya sungguh boleh, saya bilang saya ingin bersilaturahmi dengan orang-orang baik. Ya At-Thayyibah kan orang-orang baik semua. Mudah-mudahan saya menjadi orang baik juga. Amin ya rabbal alamin. Mempersingkat waktu, mari kita sama-sama manfaatkan pada kesempatan subuh ini. Kita akan tematik saja Pak ya, tematik saja sambil ta'aruf. Judul kajiannya diambil dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Jadi tentang nasihat-nasihat keimanan ya, dan nasihat-nasihat dan wasiat keagamaan. Jadi kewajiban kita yang pertama dari bangun tidur tadi, misalkan kita bangun di pukul 2, maka di dalam kitab itu sesuai dengan hadis Nabi, kita harus ikrar diri ba'da baca doa bangun tidur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dalam riwayat yang lain wa bil Qur'ani imama wa hukma. Salasa marratin di dalam kitab ini. Jadi kita harus 3 kali mengucap itu ya ketika kita bangun tidur. Artinya pagi dan sore, insya Allah Allah akan meridhoi apapun yang dilakukan oleh kita, aktivitas apapun, kasab apapun, usaha apapun akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudah apa belum nih? Jujurlah padaku. Sudah, alhamdulillah. Yang belum, ibda bin nafsi. Judul kajiannya insya Allah ya diambil dari kitab itu sebagian, kita tematik saja. Judulnya rahasia mengerjakan amalan 40 rakaat sholat. Itu judulnya. Apa judulnya Pak, Bu? Dicoba diulang. Yang bisa insya Allah dikasih door prize umroh jika mampu. Rahasia mengerjakan amalan 40 rakaat sholat. 40 rakaat sholat. Amalan apa itu Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah kedua ayat 238, kata Allah, peliharalah sholat fardu dan sholat wusta, maksudnya masih di fardu karena di situ as-sholawat jama' hanya 1, 2, 3, belum semuanya, maka disebut wassolatil wusta dan sholat wusta. Di dalam ayat itu terakumulasi 5 waktu sholat fardu. Lalu diperintahkan oleh Allah, apa di dalam sholat fardu itu? Ikhlas karena Allah. Lalu dalam ikhlasnya itu kita disertai dengan sholat khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin. Dan laksanakan sholat yang 5 waktu itu dengan penuh kehusyuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu permasalahannya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah ke-17 ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Terakumulasi dalam sehari semalam adalah 5 waktu sholat. Jadi di antara Allah memberikan informasi kepada kita, kepada hambanya agar tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu. Nah, dari yang 5 waktu itu dengan rumus 2, 4, 4, 3, 4. Subuh tadi itu kita 2 rakaat maksudnya. Lalu 4 duhur nanti kita insya Allah akan ketemu. Kita doa mudah-mudahan panjang umur bertemu dengan sholat duhur. Amin. Ada yang tidak mau nggak ketemu dengan dohor nanti? Ayo ngacung. Masih mau kita ya, insya Allah. Terakumulasi 17 rakaat tuh Pak.
Jaga, pelihara, laksanakan sholat yang 17 rakaat itu dengan penuh kehusyuan dan karena Allah. Tapi ingat, kita bermuhasabah pada pagi hari ini, termasuk Al-Fakir yang berbicara di nasihat. Maka di dalam kitab tadi dikatakan, ya, wal wasoyal imaniyah wasiat, dalam keimanan tuh kita supaya terus beriman kepada Allah, tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat kita bertanya kepada diri kita, tidak usah kita nanya kepada kiri kanan saudara kita, tanya diri kita, bermuhasabah. Kata Umar Ibn Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah, hitunglah diri, kajilah diri kita sebelum dihitung oleh yang lain, sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh ini kita bermuhasabah, sudahkah sholat yang 17 rakaat sesuai dengan tuntunan Nabi, sifat-sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak usah dijawab, yang jawab kita masing-masing. Maksudnya jangan bertanya ke orang lain. Silahkan direnungkan Pak, bermuhasabah. Kita diingatkan di dalam sebuah kitab, seorang al-hikmah wa qala ba'dul hukama, seorang alim yang bijak berkata tuh di situ, yahtajul amalu ila arba'ati asya'a hatta yaslama. Dikutip dari kitab Tanbihul Ghafilin. Kata beliau, ada 4 hal yang dibutuhkan oleh kita dalam beraktivitas atau beramal ibadah hatta yaslama, sehingga ibadah kita itu, amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alias selamat. Mana? Awaluha al-ilmu qabla bad'ihi. Yang pertama, kita sebelum sholat harus kuat ilmunya, punya ilmunya dulu. Itu permasalahannya Pak. Jangan-jangan sholat kita ini yang sudah puluhan tahun, ketika mengangkat kedua tangan ada sampai di telinga jari jemari kita, mana hadisnya? Ketika mengangkat tangan kita sejajar dengan bahu, mana hadisnya? Ketika tangan kita mengangkat sejajar dengan di bawah bahu, mana hadisnya? Ketika ditanya ada yang menjawab, tapi tidak jamaah di sini ya Pak Sepuh, Haji Muhlis tidak ada di sini orang pintar semua, orang baik semua. Di tempat yang lain, ketika Al-Fakir tanya, antum sholat seperti itu, takbiratul ihram, mengangkat tangan, yang antum biasa itu hadisnya mana, dari siapa? Dia jawab, Pak, cukup singkat, saya mengikuti guru saya aja begitu katanya. Berarti sholatnya dia taklid Pak, mengikuti guru tanpa berdasarkan hadis atau dalil yang qat'i. Itu perlu dipertanyakan kita Pak dalam sholat. Begitu. Paling tidak kita pernah membaca, oh hadisnya ini riwayat Muslim, oh hadisnya ini riwayat Tirmidzi, oh hadisnya ini riwayat Bukhari. Kita harus tahu, walaupun tidak hafal hadisnya. Itulah hatta yaslama. Orang yang demikian itu sholatnya akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Pak. Itu sholat yang 17 rakaat. Berarti 40 dikurangi 17 tinggal berapa Pak? Tinggal berapa? 23. Mana yang 23 itu Pak? Diambil lagi 12. 23 diambil 12. Ini yang tidak boleh kita tinggalkan Pak dalam sehari semalam. Karena ada apa? Di angka 40 itu ada keistimewaan, ada rahasia-rahasia Allah. Kita terakhir nanti. Orang yang punya sehari semalam 40 rakaat akan diberi oleh Allah apa nanti di terakhir. Yang 12 rakaat Pak. Di dalam hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim, man shalla isnatai asyarata raka'atan. Siapa orang yang sholat 12 rakaat fi yaumihi wa lailatih, dalam redaksi yang lain fi yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam yang mengikuti sholat fardu 5 waktu, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Kata Nabi, baginya orang yang melaksanakan sholat 12 rakaat sunnah muakkadah tadi, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga.
Mana yang 12 rakaat yang tidak boleh kita tinggalkan, Pak? Ini dasar, Pak, sebenarnya. Sudah Bapak-bapak praktekkan. Cuma ini kita supaya tidak lupa perbuatan-perbuatan amaliyah kita, supaya sehari semalam itu kita dapat 40 rakaat. Walid Tirmidzi, di dalam hadis Tirmidzi sahih, arba'an qabla duhri, 4 rakaat sebelum duhur atau qobliyah duhur. Di dalam hadis Ibnu Umar itu boleh kita melaksanakan 2 manakala kondisi kita sedang capek atau waktu sholat tinggal sebentar lagi akan qomat, 2 rakaat kita lakukan. Tapi kalau kita datangnya lebih awal, arba'an qabla duhri, 4 rakaat kita lakukan. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah duhur. Jadi qobliyahnya 4, ba'diyahnya 2, 6. 12 diambil 6, tinggal 6. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah salat isya. Sudah 10 tuh, Pak. Yang 2 lagi, wa raka'ataini qabla sholatil fajri. Tadi kita tuh sebelum sholat subuh kita melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Ala kulli hal, sehari semalam kita bisa melakukan 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Itu jangan ditinggal, Pak. Nanti kebaikannya apa orang yang melaksanakan sholat itu? 17 tambah 12 sudah berapa? 29 tuh. Ya, Pak, jangan ditinggal tuh, Pak. Jangan begini, datangnya kita sholat duhur mendekati qomat, mana kita melaksanakan qobliyahnya, padahal rawatib. Di dalam riwayat yang lain, yang namanya rawatib itu bisa mengurangi, bisa menutup, menambal kekurangan-kekurangan sholat fardu kita. Misalkan, Bunda lagi sholat, ini di tempat yang lain, pernah kejadian, Bun, curhat sama Ustadz, saya waktu sholat baru takbiratul ihram tengah-tengah, belum ke Allahu Akbar, ingat kerudung, belum dibayar, kata dia. Padahal sudah mau beberapa bulan, lupa saya, orangnya juga nggak datang, katanya ke rumah. Kan ibu-ibu mau, Pak, kerudungnya murah, 1.000 ya, Pak, harga kerudungnya. Tapi 70 hari, jadi berapa tuh kerudung? 70.000. Oh gitu ya, Bun. Ya Bunda lakukan, saya bilang, sholat rawatib. Insya Allah dengan rawatib itu akan tertutup kekurangan-kekurangan kita, ketidakhusyuan kita di dalam melaksanakan sholat kita yang fardu. Misalkan tadi subuh kita ingat kepada hal dunia kita, maka ketika kita sholat qobliyah tadi yang 2 rakaat, hakul yakin sesuai dengan hadis Nabi, kita akan tertambalkan, akan ditutupi oleh qobliyah yang 2 rakaat tadi. Itu, saudara. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang 11 lagi mana? Yang 11 rakaat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, Quran surah 17 ayat 79 sampai 80. Itu perintah Allah. Buat kita hukumnya sunnah muakkad, buat Nabi hukumnya wajib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajar. Itu yang 5 waktunya. Lalu perintah yang 11-nya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini, Pak, yang dimaksud dengan sholat sunnah tahajud. 11 rakaat itu adalah standar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 8 sholat tahajudnya, 3 witirnya, ala kulli hal 11. Pertanyaannya, Ustaz, saya kan sering melakukan itu, tapi kadang-kadang enggak begitu. Yang dimaksud di sini, Pak, ada rahasia di balik 40 itu, dari dia balighin akilin mukallafin, tidak pernah dia meninggalkan sholat yang 40 rakaat itu, diantaranya sampai dia akhir hayat. Lalu bangunnya kapan, Pak? Untuk melaksanakan sholat tahajud, Allah tunjukkan di dalam Al-Quran surah ke-51 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di situ, Pak, kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita bangunnya itu jangan sembarang bangun.
Ikuti petunjuk Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Quran surah Az-Zariyat ayat 18. Jadi bangunnya kita itu pada pukul di mana saat-saat jelang sahur. Pertanyaannya, Ustaz, kan kalau sahur zaman sekarang jam 4, kita bangunnya jam 4. Bukan itu maksudnya, Pak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan 2/3 malam itu bisa dari jam 12, bisa jam 2 sampai dengan datangnya sholat fajar. Sekarang wabil ashari, kalau kita tafsirkan, guru-guru kita, orang tua kita, umi kita, bunda-bunda kita, jam berapa Pak dulu di Betawi bangun? Atau di Jawa, atau di Jawa Barat, atau di mana kita? Perhatikan Pak. Al-Fakir sering memperhatikan orang tua kita. Di Betawi saja Pak. Di Petukangan Utara, nyak kita, orang tua kita, kalau mempersiapkan santap sahur dari jam 2 Pak, ke belakang ngambil kayu bakar rambutan, uunnya itu masih basah lagi Pak, repot. Dulu nggak ada gas Pak, tahun 70-an, tahun 75, dulu Pak, betul. Di Serengseng ada gas nggak dulu di sini? Sama Pak, Serengseng dengan Petukangan sama lah, nggak jauh Pak. Hutan mungkin ya dulu. Nyak tuh ngambil kayu Pak, masih basah tuh kayunya. Ngambil beralak Pak, atau beralak Pak, daun kelapa yang kering disulut dulu Pak oleh api, dikeringkan dulu sebentar tuh Pak, kayu pun rambutan yang kecil-kecil ranting itu Pak, supaya kering, lalu dimasukin ke tungku Pak, disulut dengan api tadi, baru nyala tuh Pak. Setelah nyala dituangkan apa tuh Pak, kalau zaman dulu tuh ada yang tempat masak itu yang ada pinggangnya, apa namanya Pak, yang begitulah Pak. Di belakangnya, tungku belakang tuh sayur buat nyayur atau masak air dan seterusnya. Itu zaman dulu Pak. Dari jam 2 baru selesai pukul 3.30 Pak tuh orang tua kita dulu masak. Artinya wabil ashari hum yastaghfirun, kita bangunnya itu di pukul 2 Pak untuk sholat tahajud. Kenapa? Di tengah orang-orang tertidur lelap kita bangun. Kalau di dalam istilah internet jaringannya kosong, doa kita langsung terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak. Di pukul itu kita bangun Pak. Lalu kata Nabi, di dalam hadisnya dikatakan Nabi selalu melaksanakan tahajud itu 2 rakaat salam, istirahat. Kita ambil tafsir Al-Quran Pak, surah At-Taubah. Di sela-sela 2 rakaat hajat kita panjatkan di situ Pak. Jangan langsung naik Pak. Baca ayatnya oleh kita yang panjang dengan lagu Al-Qur'annya yang disingkat bihusri jasadin. Boleh bayati, boleh soba, boleh hijaj, boleh jiharka, boleh nahawan, boleh ros, dan pokoknya yang 7 lagu kita pakai misalkan untuk nada sholat kita. Yang paling indah di tengah malam dibacanya jiharka atau nahawan. Itu lagunya kita baca Pak. Ayatnya jangan yang pendek suratnya tuh, yang sedikit agak panjang sehingga kesahduan wa qumu lillahi qanitin, ada kehusyuan kita ketika menunaikan sholat tahajud di situ Pak. Beres 2 rakaat salam, zikir Pak sesuai dengan Quran surah At-Taubah. Minta kepada Allah hajat apa, kebutuhan apa kita yang terjadi di rumah kekurangan. Misalkan kita ada konflik tentang rezeki selalu kurang, ya Allah, panggil Asmaul Husna di situ Pak, diperintah oleh Allah. Kata Allah, panggillah Ar-Rahman, kata Allah. Tapi kalau engkau butuh yang lain, panggil asma as-sifat Allah yang lain. Kita banyak ingin rezeki, panggil Pak, ya Fattah, ya Razzaq, urzukni, wahai dat pembuka segala urusan, ya Allah. Ya Razzaq, wahai dat pemberi rezeki, ya Allah. Urzukni, berikan rezeki kepada aku, ya Allah. Nangis Pak malam hari kita Bu. Kalau suami dengan istri indah Pak. Jadi 2 nakoda dalam bahtera keluarga, minta sama Allah, hakul yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal yakin kita. Minta rezeki kepada Allah Pak. Karena sebaik-baik bekal kita di dunia ini bukan banyak duit Pak. Contoh begini Pak. Orang yang banyak duit,
belum tentu dia bisa berangkat haji. Betul nggak, Ustaz? Ada nggak orang yang banyak duit tapi dia belum berangkat haji? Ada nggak? Banyak nggak? Dia keliling Eropa, Pak. Keliling Afrika, keliling Asia, tapi keliling Ka'bah belum tawaf. Ketika ditanya, Pak, sudah haji belum? Bapak duit banyak. Tiap minggu Bapak keliling Eropa, Afrika, Asia, dan seterusnya. Dia jawabannya singkat. Belum ada waktu. Kadang begitu, Pak. Belum ada waktu ke sana. Ntar nunggu usia tua. Padahal ketika ditanya usia dia sudah 70 tahun. Mau nunggu kapan tuh, Pak? Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ternyata kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal di dalam keluarga itu bukan banyak duit, tetapi dia takwanya ditingkatkan kepada Allah. Sebaik-baik takwa itu adalah bekal yang paling bagus. Itu tadi, Pak, sholat tahajud itu takwa yang paling bagus bekal menghadap Allah di dalam keluarga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali setelah 2 rakaat, kita dikir lagi 2 rakaat, dikir lagi 2 rakaat, dikir lagi. Insya Allah 8 rakaat itu akan sampai kepada pukul 3. Lalu ditambah dengan witir, boleh rumusnya 21 atau 3 disekalikan. Insya Allah kita akan tergolong manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti 17 ditambah 12 ditambah 11, ala kulli hal sehari semalam kita dapat 40 rakaat. Pertanyaannya, Pak, ada apa di balik 40 rakaat? Ayo. Pertama, Pak, tadi sudah Allah katakan di dalam Al-Quran surah 79 dan 80, orang yang melaksanakan 40 rakaat, diantaranya yang 11 digarap oleh kita tahajud, maqaman mahmuda, kita hidup di dunia ini akan selalu menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, itu, Pak. Kemudian kita kembali, kenapa kita harus punya 40, jangan kurang? Angka 40 banyak keistimewaan di dalam Al-Quran, Pak. Coba yang punya Android silahkan. Bapak, Bunda, buka Quran surah Al-A'raf ayat 42. Apa keistimewaan angka 40 tadi? Kita harus punya 40 rakaat itu dalam sehari semalam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam selama 40 hari tuh. 40 tuh. Yang kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Angka 40. Nabi menyendiri, berpisah dengan Sayyidah Khadijah, artinya berkhalwat, berzikir mendekatkan diri kepada Allah selama 40 hari. Dan para intelektual mengatakan di usia 40 kita akan terjadi 3 kematangan di dunia kehidupan kita. Pertama, kematangan intelektual. Jadi orang yang sudah 40 itu, Pak, akan kelihatan kematangan intelektualnya, cara berpikirnya cerdas. Ketika mempunyai gagasan, khairun nas anfa'uhum linnas, akan bermanfaat buat orang lain. Yang kedua, di usia 40 tahun itu akan matang tentang spiritual ibadahnya. Maka kalau usia 40 tahun ibadahnya masih belang-belang, jangan harap, hati-hati, Pak, di usia itu. Karena usia keemasan, usia 40 tahun. Di sini ada nggak, Ustaz? Kira-kira yang usia 70 tahun, dohor masih membentang layangan di tengah lapangan, ada nggak? Ada nggak, Pak, di sini, Pak? Di Petukangan masih ada, Pak. Saya tanya, Kong, ini udah dohor, ya lu aja sholat, gua masih seneng. Padahal, Pak, tarik, kata begitu, Pak. Tuh, usia 70. Mau kapan dia, Pak? Ada pepatah mengatakan sudah bau tanah, padahal yang bau tanah itu orang yang nyangkul, ya, Pak. Artinya itu kiasan, Pak. Di mana Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 63 lebih 4 hari. Di sini ada nggak yang usia 63 tahun, Sepuh? Sepuh berapa umurnya? 76. Ini orang soleh, Pak. Doain ya, Sepuh. Saya ingin sampai usia 76 dalam keadaan sehat. Amin. Mau nggak, Pak, seperti beliau?
masih menikmati dunia. Terkadang Pak ada usia 35 tahun udah stroke, ada nggak? Duitnya banyak lagi. Maka orang yang banyak duitnya belum tentu jadi jaminan kebahagiaan dunia. Mungkin kurang takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak begitu. Jadi usia 40 itu kematangan intelektual, kematangan spiritual, yang terakhir kematangan emosional. Hati-hati Pak di usia 40 tahun jangan kita sering mengumbar nafsu amarah, sering marah kepada orang. Hati-hati Pak, usia kematangan. Dan usia 40 tahun itu boleh kita Pak untuk menjadi pemimpin, mencalonkan karena 3 syarat tadi sudah ada kematangan. Jangan-jangan kita baru 25 tahun udah mencalonkan Pak. Nanti marah-marah melulu kita Pak sama orang. Hati-hati itu Pak gitu. Jadi kita kalau mau mencari RT, mencari pemimpin dimanapun, di level apapun, cari yang usianya sudah tingkatnya 40 tahun. Karena insya Allah dia di samping keilmuannya akan matang 3 hal tadi. Intelektualnya, cara berpikirnya, kebijakan-kebijakannya, spiritual cara ibadahnya, kemudian emosionalnya. Kenapa Pak? Emosi itu pasti terjadi Pak. Kepada siapapun. Ini contoh Pak. Sampai jam berapa nih subuh? Sampai jam 6, sampai kita suruk ya, salat suruk. Baik. Jangan ditinggalkan Pak salat suruk Pak. Tambahannya nih. Kita sudah punya 40 tadi, tambah dengan suruk 2 rakaat. Suruk itu perjalanan salat duha yang pertama. 2 rakaat. Di dalam hadis dikatakan di situ, siapa orang yang melaksanakan salat suruk 2 rakaat, tapi prosesnya seperti ini. Salat suruk nggak bisa dulu kita ngelayap kemana-mana Pak. Setelah kita sholat subuh, mendengarkan kajian, atau kita membaca dzikir, atau kita bertasbih, atau kita membaca Al-Quran, jedanya berapa? Di dalam ulama berbeda pendapat, ada 1 jam jedanya, ada 1,5 jam jedanya. Berarti kalau kita tadi jam 5 kurang 15 menit sholat subuh, lalu kita selesai jam 6, sudah 1 jam 15 menit, sudah kategori kita bisa melaksanakan sholat syuruk. Kata Nabi, siapa orang yang melaksanakan sholat suluk 2 rakaat, apa balasannya? Dibalas oleh Allah pahala haji dan umroh tamatan, sempurna Pak. Hajinya belum Pak kita. Kalau umroh mungkin bolak-balik karena haji itu harus di bulan haji. Ustadz kan susah hajinya, sekarang harus nunggu 20 tahun. Ada Pak haji kilat. Manistata'a ilaihi sabila, ada cara jalan proses haji. Daftar tahun ini, berangkat tahun depan. Daftar tahun 2004 sekarang, tahun 25 bisa berangkat. Ada Ustaz? Ada. Ada nggak Pak? Ada Pak. Apakah haji poroda Ustaz? Apakah haji apa? Namanya macam-macam. Yang jelas legalitasnya ada Pak. Yang penting Bapak punya pulus. Betul apa betul? Aja Pak, ada Pak. Saya memberangkatkan Pak 2004 kemarin, berangkat 4 Juni, daftarnya dia bulan Desember, bulan Maret akhir, pulang April awal, dia diumrohkan dulu, terakumulasi dengan dana yang ditentukan, karena ada proses pengurusan di sana, dimaksud dengan haji dakhili Pak. Hajinya orang-orang Saudi, luar biasa Pak, mewahnya pelayanannya. Tuh Pak, daftar itu tanggal 4 Juni bulan haji berangkat dia. Tanggal 23 Juni dia pulang. Lebih kurang dia di bawah 20 hari Pak tuh. Alhamdulillah Pak. Jadi kalau bapak-bapak jangan ada cerita Ustadz kan susah haji. Ya memang pahala hajinya udah diberikan dengan syuruk, tapi hajinya belum. Ketika kita ada rezeki yang lebih, serang bola Pak. Manistata'a ilaihi sabila, jangan nunggu 20 tahun kita reguler kalau sudah ada duit, serang haji yang tadi karena kita mampu di jalan itu. Boleh Pak. Daftar sekarang kita misalkan 50 tahun, nunggu 20 tahun, masihkah ada umur kita 70 tahun? Wallahu a'lam. Nah, kembali Pak. Jadi harus ada peluang kita Pak. Kenapa? Di dalam kehidupan itu harus nyerang bola Pak. Orang yang haji saja Pak, orang yang haji saja di situ emosinya datang. Walaupun dia sudah manasik haji, tapi emosi akan datang Pak kalau kita tidak kuat manasiknya. Contoh Pak, ada nih kejadian. Ketika dia tawaf, faman farada fihinnal hajja, siapa orang yang tanggal hajinya sudah pasti berangkat,
Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ada kemungkinan, ada peluang bisa datang untuk kita ropas, berkata kotor. Ada kejadian, Pak. Dia tawaf tuh, Pak. Putaran ketiga, kita tahu, Pak ya, jamaah waktu tawaf itu kan seluruh bangsa ada di sana, seluruh suku ada di sana, tinggi, besar, pendek, kecil, ada orang yang tawaf. Betul? Lalu bangsa Indonesia ini, kita, ada nih penyata. Ketika tawaf, dia baru 2 putaran, kesikut, Pak, oleh orang Afrika. Orang yang tinggi besar kulitnya, hitam kan, begitu Pak ya. Memang kenyataan, bukan menghina, ciptaan Allah Pak. Yang perlu dipikirkan oleh kita, oh ternyata Allah menciptakan kulit hitam orang Afrika. Kita sawo matang begini. Oh ternyata di Indonesia juga ada, di Papua, di NTT, dan seterusnya begitu. Tafakur kita kepada ciptaan Allah. Ketika kesikut Pak, terjadi ropas tuh. Dia marah Pak, sambil mengangkat kepala. Matanya melotot, kurang ajar sia nyikut aing. Begitu Pak. Bahasa mana tuh Pak? Bahasa Jepang. Dijawab oleh Afrika, what happened? Katanya melotot lagi Pak. Tuh ketika tawaf itu terjadi ropas Pak, ucapan-ucapan yang kotor, maka pahala hajinya dikurangi sama Allah. Tuh, itu emosional yang belum tertahankan. Maka di usia 40 tahun itu insya Allah aku yakin akan datang 3 hal tadi: intelektual, cara berpikir kita; 2, spiritual, ibadah kita tingkatkan dan istiqomah. Yang 40 nih, bagi yang sudah, ayo pertahankan dan tambah dengan syuruknya. Perjalanan kedua nanti jam 8 sampai jam 10 duhanya, dari jam 10 jam 11 masih duha juga yang ketiga. Jadi kita boleh melaksanakan duha itu dari mulai syuruk. Syuruk adalah perjalanan duha yang pertama, kemudian jam 8 sampai jam 10 duha yang kedua. Kita mau di situ misalkan nanti duhanya 4 rakaat, mau di jam 10 sampai jam 11 8 rakaat. Di situ kita minta doa kepada Allah Pak, di saat matahari sebelum tergelincir Pak, di situ. Allahumma in kana fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, andaikan ada rezeki di langit, fa'anzilhu, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhriju, andaikan sudah ada di bumi, keluarkan, masukkan ke kantong aku. Kalau kita di toko, datangkan pembeli-pembeli itu ke toko aku, itu maknanya. Wa in kana fil ardi fa'akhriju, datangkan, masukin ya Allah. Wa in kana mu'assiran fayasiru, andaikan rezeki yang untuk aku itu susah ya Allah, fayasiru, mudahkan ya Allah. Yang terakhir Pak, ketika datang rezeki sebelum dimakan tuh ibu-ibu nih, Bun, kalau diberi rezeki oleh suami untuk belanja, jangan tuh dibelanjain. Bunda doa, wa in kana haraman fatahhiru. Doa ya Allah, andaikan ada rezeki yang diberikan oleh suami untuk belanja nafkah anak dan seterusnya, andaikan ada terkontaminasi dengan rezeki yang haram, fatahhirhu, bersihkan, halalkan ya Allah, baru belanja tuh Bun. Jadi jangan ujug-ujug dikasih 1 juta girang, Bunda belanja ke pasar Bayoran Lama. Tapi jangan nanya ke suami, Bang, dari mana ini duit? Halal apa haram? Jangan kesinggung suami kita. Doa saja, wa in kana haraman fatahhiru. Andaikan ada rezeki yang diberikan suami 1 juta ini dari barang yang haram, ya Allah, fatahhiru, bersihkan. Hakul yakin dengan doa kita akan bersih rezeki kita. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita simpulkan, bagi yang sudah punya 40, ayo pertahankan. Jangan sampai kita tinggalkan sampai akhir hayat kita. Andai kata masih ada yang belang-belang, terkadang kita qobliyah duhur hari ini, besok enggak, istiqomahkan. Andaikan kita misalkan asar tuh, asar Pak, ada sholat mutlaknya 4 rakaat dalam hadis. Siapa orang yang bisa melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar, Allah akan merahmatinya, menyayanginya kepada orang itu. Kalau sudah disayang Allah, dirahmat Allah, apapun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditinggalkan pula Pak. Jadi ala kulli hal, yang belum terbiasa dengan itu, yang masih sepotong-sepotong, ayo sempurnakan, mumpung Allah masih memberikan umur kesempatan kepada kita. Wallahu a'lam, hari ini kita masih bisa melihat, masih bisa
tangan melambai-lambai, lisan masih bisa berkata, mata masih bisa melihat ke sana kemari. Jam 9 wallahu a'lam. Maka setelah kita selesai nanti, jangan ada yang bubar dulu, lakukan syuruk 2 rakaat. Siap? Siap? Kok ada yang jawab siap? Mau masuk surga? Amin. Komitmen kita dengan itu. Bagi yang belum nih, bagi yang belum sama sekali, qobliyahnya enggak pernah, yang penting 17 rakaat saja. 17 rakaat juga tanpa ilmu. Dalam kitab Zubad karangan Ibnu Ruslan dikatakan, "Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu." Siapapun kita yang sholat 5 waktu tanpa ilmu sholat, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sholatnya kagak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Capek doang. Jadi jangan songong, kita jangan sombong, gua tukang sholat, begitu. Gua berjamaah sholat nih ahli surga. Hati-hati omongan kita, sholatnya pakai ilmu apa enggak, kan begitu Pak permasalahannya. Maka kita alhamdulillah diingatkan oleh seorang ulama besar ya yang hidup pada tahun 301 Hijriah dari As-Samarqandi dari Uzbekistan, di dalam kitab Tanbihul Gofilin, supaya kita tidak lalai selalu ada di majlis taklim. Ya, persiapkan ilmu sebelum kita melaksanakan aktivitas apapun termasuk sholat tadi Pak. Mudah-mudahan. Dan yang terakhir kita dalam kitab itu diberi nasihat. Warrabi'u, kata Imam Al-Lais, warrabi'u dalam sholat kita itu harus apa? Al-ikhlasu inda firaghihi, harus ikhlas setelah selesai sholat. Jangan diomongin tadi, gua nih baru keluar dari Masjid At-Thayyibah, sholat berjamaah, gua ahli surga. Semua hilang Pak pahala kita alias ria. Jangan diomongin kita. Bahkan kita doa setelah beres itu, ya Allah, terima sholat aku ya Allah, sujud aku ya Allah, ruku aku ya Allah, wa tamim taksiron, kan ada kekurangan-kekurangan, ya Allah sempurnakan ya Allah. Kita tawadu kepada Allah, jangan songong. Begitu Pak. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini nasihat buat yang ngomong, dan mudah-mudahan yang mendengarkan pun kita bermuhasabah diri. Yang sudah punya 40 pertahankan, yang masih sepotong-sepotong kadang-kadang sempurnakan, yang belum sama sekali ibda bin nafsi dari titik 0 subuh ini. Ayo nanti dohor jangan kita ketinggalan sholat berjamaahnya dan qobliyahnya dan ba'diyahnya, terus hatta akhir hayat, sampai kita dipanggil ajal oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu mungkin Pak. Ya. Jadi rahasianya yang punya 40, pertama, segala hajat kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu Pak. Ini banyak bukti Pak. Sudah kejadian nyata para ulama, para kiai kita yang tidak pernah meninggalkan 40 minimal itu. Dia mungkin bisa 70, bisa 80 rakaat Pak. Bisa dilakukan tasbihnya siang atau malam, bisa sholat hajatnya dia, bisa sholat tobatnya, tahiyatul masjidnya, sholat sunnah wudunya, sholat sunnah i'tikafnya. Banyak hal kebaikan Pak. Bisa 70, 80 rakaat kita Pak. Minimal 40. Jangan pernah kita tinggalkan dalam sehari semalam. Kebaikannya dibalik itu rahasia. Allah akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Alhamdulillah. Bapak mau berangkat haji, padahal belum punya duit. Ya Allah, aku ingin berhaji, tapi dia imam masjid, bahasa apa? Imam Al-Qur'annya enak didengar. Ada jamaah, Pak. Ba'da sholat maghrib ke rumah saya ya Pak. Oh baik. Begitu di rumah ditawarin, kebetulan saya tahun ini mau haji plus, Bapak ikut haji dengan saya alhamdulillah gusuran sekian triliun saya berhasil, Bapak akan saya ajak karena Bapak Imam At-Thayyibah. Alhamdulillah. Saudara Arifandi begitu? Ya. Tuh Pak, begitu cara Allah itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwanya totalitas kepada Allah akan selalu ada jalan untuk menuju kebaikan-kebaikan dan keinginan-keinginan. Mudah-mudahan yang mendengar nasihat keagamaan pada
Ahad subuh ini kita dijadikan oleh Allah orang yang beriman. Ciri orang yang beriman dalam Quran surah Az-Zumar, alladzina yastami'unal qaula. Ciri orang yang beriman itu ketika sudah mendengar nasihat kebaikan, fayattabi'una ahsana, dia sanggup melaksanakannya. Itu Pak, ciri orang yang beriman. Itu saja mungkin sepuh yang para pini sepuh, para hujaj, para ulama, para kiai, mohon maaf bila yang disampaikan kurang berkenan. Ini pondasi dasar buat kita, khususnya nasihat wasiat buat yang ngomong di dalam kitab An-Nasaihu Diniyah wal Wasoyal Imaniyah. Jadi nasihat keagamaan ya di sini dan wasiat-wasiat keimanan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang selalu memegang Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sanggup mempertahankan yang 40 rakaat bahkan ditambah dari 40 rakaat sehingga hajat-hajat kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja jamaah yang dirahmati Allah. Sekali lagi mohon maaf bila ada yang disampaikan kurang berkenan. Bila ada baiknya adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala ambil oleh kita. Bila ada buruknya datangnya dari Al-Fakir, afwan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.